Bincang yang baik. Halo Sobat EH, balik lagi bareng aku Agus di Bincang yang Baik. Semoga kalian terus dengerin dan tetap dengerin Bincang yang Baik. Oh iya, buat yang baru dengerin atau nonton ini di Spotify ataupun di YouTube, cek deh Spotify-nya itu di Earth Hour Bandung sama YouTube channelnya juga di Earth Hour Bandung. Tidak lupa mengingatkan dan tidak bosan mengingatkan kalau semua tim yang ada di sini sudah mengikuti protokol kesehatan dan juga dalam keadaan sehat. Jadi dapat dipastikan kalau di sini aman, kayak gitu. Terus hari ini aku bakalan ngebahas poin yang kemarin sempat disinggung nih di episode sebelumnya. Itu tentang beli yang eco label. Cuman kalau misalnya untuk hari ini itu aku kedatangan satu komunitas yang fokus terhadap salah satu label di eco label itu gitu. Siapa dia? Ini dia. Halo Kak. Halo Kak Agus. Iya. Tadi katanya jangan dipanggil kakak Iya, gitu. Panggil nama aja Nama ya. aja. Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa, dari mana dan sebagai apa. Oke, halo Kak Agus ya sebelumnya. Halo juga sebelumnya buat Sobat EH dimanapun kalian berada ya. Perkenalkan aku Aldi Maulana dari Youth in Sustainability. Nah, jadi kita ini sebuah komunitas nih yang menumbuhkan jejaring konsumen muda terutama untuk lebih fokus ke menjadi konsumen cerdas atau beli yang baik tadi. Dan di sini kebetulan untuk 2020 ini aku diamanahi nih sebagai region leader dari Youth in Sustainability di Bandung. Seperti itu Kak Agus. Hebat. Berarti sebagai region leader tuh bisa dibilang koordinator atau ketua untuk di Bandung. Betul banget Kak Agus. Seperti itu sih. Suhu. Kepala Enggak suhu. suhu. Oke, berarti tadi tuh label yang difokuskan di Youth in Sustainability gitu bener ya? Betul banget. Kadang suka keceletot gitu kalau misalnya ngomong bahasa asing tuh. Berarti label di si eco labelnya tuh bagian apanya sih? Maksudnya kan kemarin tuh sempat dibahas tuh kan ada FSC, sorry, Iya, FSC, ada RSPO, ada ASC sama MSC. Iya, nah, kalau misalnya untuk di Aldi ini di apanya nih? Oke, keren banget pertanyaannya Kak Agus. Sebelum ke menjawab pertanyaan itu, kalau dari kita sebenarnya karena visi misi kita itu yang tadi ya, yang udah aku sebutin, kita ini menumbuhkan jejaring konsumen muda terutama untuk sadar nih untuk beli juga produk-produk yang eco label seperti itu, jadi konsumen cerdas. Dan sebetulnya kalau secara kita campaign memang kita juga secara umum ya nggak terlalu fokus terhadap satu eco label aja, kita semuanya juga sih sebetulnya FSC, MSC, ASC, apapun itu eco label kita coba untuk komunikasikan kepada konsumen muda tadi muda, khususnya ya, di Kota Bandung. Namun memang karena kita sejarahnya nih awal mulanya kita itu disupport oleh RSPO sendiri. Jadi memang kita lebih fokus ke RSPO ke eco label RSPO itu. Tapi bukan berarti kita hanya fokus terhadap satu ya secara praktiknya. Tapi memang kita lebih fokusnya gitu ya. Iya betul. Lebih fokusnya karena mungkin itu yang membentuk, yang menginisiasi komunitas ini pertamanya tuh dari RSPO dulu, karena makanya jadi itu mungkin jadi highlightnya lah gitu lah untuk si YIS mungkin ya aku bilangnya untuk YIS ini gitu. Nah pengen ada lagi yang untuk sejarah mungkin yang sebelum itu sih Kak Agus, kalau dari aku ya mungkin karena kita juga YIS, Youth and Sustainability itu kita bilang YIS ya. Bisa dibilang kita bisa ngeklaim sendiri kalau misalnya kita emang organisasi atau komunitas pertama nih yang emang mengkampanyekan si eco label, khususnya eco label si kelapa sawit berkelanjutan itu atau RSPO itu sendiri di Indonesia bahkan. Di Indonesia. Betul banget. Berarti di Indonesia nih komunitas pertama yang berkampanye kepada konsumen muda tentang RSPO. Betul banget. Kayak gitu.
Nah, kalau misalnya sejarah RSPO ini apakah memang dari Indonesia sendiri atau dari luar negeri nih sampai akhirnya bikin yeast gitu? Oke, keren banget nih. Jadi sebelumnya ya, ini panjang banget nih kalau dari RSPO ya. Jadi kalau gak salah itu awalnya dari 2001 Kak Agus. Oh, udah lama juga ya? Udah lama juga kalau RSPO-nya ya. RSPO-nya. RSPO tuh sebenarnya kan kita jabarin dulu ya. RSPO adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil. Jadi itu semacam afiliasi atau wadah roundtable ya. Roundtable tuh kayak konferensi gitulah. Yang memang mewadahi berbagai macam pemangku kepentingan di minyak di bisnis kelapa sawit khususnya. Nah, kenapa ini dibentuk? Jadi waktu itu WWF di 2001 kalau gak salah seperti melihat nih ada chance atau kemungkinan atau pasar memang di dunia kelapa sawit berkelanjutan, karena waktu itu bisnis kelapa sawit itu emang sedang naik daun juga, tapi memang praktek berkelanjutan belum ada. Nah, makanya waktu itu diinisiasilah oleh WWF dan berbagai komunitas lain. Yang paling aku tahu itu waktu itu WWF dan Unilever sebetulnya yang memang menginisiasi awalnya. Kalau itu sudah salah di luar negeri sih di Amerika Serikat kalau nggak salah ya. Nanti boleh dicek lagi nih bagi teman-teman juga ya. Nah, dan dibentuklah akhirnya si RSPO sendiri. Dan untuk kantornya sendiri untuk region Asia Pasifik itu ada di Kuala Lumpur seperti itu sih. Oh, tapi Asia Pasifik. Tapi memang ada kantor perwakilan. Kita sebutnya bukan kantor Indonesia, tapi emang kantor perwakilan aja di Jakarta sendiri kita ada. Oh, ada di Indonesia karena kita sebetulnya ada kantornya itu di negara-negara yang memang menjadi produsen dan juga pasar dari minyak kelapa sawit itu sendiri. Dan Indonesia juga kan emang pasar dan juga produsen terbesar ya khususnya di Asia Pasifik. Makanya memang kita ada juga di Jakarta, dan tapi untuk kantor pusat Asia Pasifik itu ada di Malaysia. Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara sih. Oh, Asia Tenggara itu ada di Malaysia. Ya. Asia Pasifik di aku salah tadi, bukan Asia Pasifik, maksudnya Asia Tenggara. Oke. Siap. Berarti ketika 2001 itu peminat untuk minyak kelapa sawit berarti ya, khususnya, atau kelapa sawit secara produk kelapa sawit atau minyaknya nih ketika 2001 nih. Jadi waktu itu aku kurang tahu juga sih ya, tapi di situ disebutkan bahwa memang ketika itu market pasar memang sedang naik, butuh juga untuk kelapa sawit berkelanjutan, apalagi kalau di kawasan Eropa ataupun negara-negara maju memang tuntutan untuk produk-produk sustainable itu emang lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Nah, tapi waktu itu memang secara supply di pasar si produk kelapa sawit berkelanjutan itu emang belum terlalu ada gitu lah. Makanya dibikinlah kampanye si RSPO ini. Iya, betul banget. Nah, Di, aku mau nanya dong, kalau misalnya, bukan misalnya sih, apa sih yang menjadi sorotan yang membedakan antara produk kelapa sawit yang sudah bersertifikat gitu ya, bersertifikat RSPO sama yang nggak ada RSPO-nya. Oke, itu kan mungkin apa sih bedanya gitu. Tapi sebelum itu aku ke sini dulu ya. Oh, boleh. Jadi sebenarnya kalau RSPO itu awalnya emang cuma roundtable aja ya. Roundtable aja, jadi memang kesepakatan antar 7 pemangku kepentingan dari mulai industri, produsen, dari mulai pengolah produk, investor. Jadi itu kita ada perwakilannya, dan memang di situ kita RSPO itu awalnya untuk mengembangkan dan juga mengimplementasikan standar-standar kelapa sawit berkelanjutan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mungkin dari boardnya juga mungkin merasa perlu nih sertifikasi. Akhirnya RSPO juga mengeluarkanlah itu sertifikasi, dan sekarang memang di Indonesia itu ada beberapa sertifikasi untuk kelapa sawit berkelanjutan. Salah satunya RSPO, sama juga ISPO juga ada kalau nggak salah ya. Nah, jadi memang sekarang si RSPO itu menjadi juga lembaga sertifikasi untuk si kelapa sawit berkelanjutan. Oh, iya.
Nah, Ya, balik ke pertanyaan tadi tuh, apa bedanya ketika udah dapat sertifikasi, produk yang sudah istilahnya ya lulus berarti kan ya, lulus betul. sertifikasi untuk kelapa sawit dan yang belum ada Belum, ya. sertifikasinya gitu. Oke, kalau melihat ke produk yang berkelanjutan sama yang enggak ya di kelapa sawit itu sangat beda jauh sih. Apa bedanya? Jadi kalau untuk produk yang berkelanjutan ya, ada bedanya itu secara praktek yang paling penting. Jadi secara praktek pembuatan kita sangat beda banget nih dengan produsen-produsen atau produk-produk yang emang dihasilkan dari yang tidak berkelanjutan. Karena ada 3 aspek nih Kak yang paling penting Kak Agus di RSPO itu. Yang pertama people, prosperity, sama planet. Jadi kalau people itu kita memangku juga nih kepentingan-kepentingan untuk seperti petani, masyarakat sekitar, dan juga misalnya pekerja juga kerja di kebun sawitnya. Dan untuk prosperity kita juga melihat nih aspek-aspek seperti misalnya bagaimana sih nanti produksinya atau enggak keuntungannya seperti apa untuk industri, baik itu industri ataupun untuk pekerjanya sendiri. Dan yang terakhir planet, karena kembali lagi ya kalau urusan tentang bisnis apapun itu kita gak bisa nih mengenyapinkan kesehatan bumi, ya itu keberlangsungan ekosistem planet. gitu. Nah, itu tuh yang 3 paling penting. Jadi yang paling membedakan menurut aku dari situ sih, dimana kalau produk-produk yang tidak sustainable itu mungkin hanya mengepentingkan satu aspek aja, misalnya prosperity aja ya, keuntungan aja bagi industri. Betul. Tapi kalau misalnya bagi sawit berkelanjutan produknya itu kita 3 aspek tadi, prosperity, people, sama planetnya emang berjalan berkesinambungan, nggak ada yang saling merugikan, seperti itu sih Kak. Iya. Oh, karena maksudnya cukup kompleks juga ya untuk bisa mendapatkan si sertifikasi ini ya. Nah, terus kemarin pun ketika ngobrol nih sebelumnya tentang eco-label dan ya RSPO ini jadi apa ya namanya, jadi aku dapat pengetahuan baru juga gitu, karena ternyata kalau misalnya kelapa sawit itu ada produk-produk lainnya. Betul banget. Ya dia. Iya. Nah, kirain aku tuh kayak cuman minyak goreng aja ya? minyak goreng aja gitu. Karena apa namanya, dan ya itu yang digunakan sehari-hari gitu, tanpa sadar kalau ternyata kemarin dibilang itu banyak katanya. Nah, mungkin bisa diceritain ke teman-teman apa aja sih yang meliputi produk-produk yang ada si kelapa sawitnya. Oke, keren banget nih Kak Agus di sini ya. Sobat EH juga mungkin yang di rumah yang belum tahu. Jadi secara umum kalau kita ngomongin kelapa sawit pasti ingatnya minyak goreng aja ya. Iya. Minyak goreng aja gitu ya. Tapi memang banget kita di sini untuk produk sawit sendiri ada 2 kategorinya, yaitu ya emang minyak kelapa sawit itu sendiri dan produk turunannya, derivatnya kita sebutnya ya. Seperti apa sih Kak Agus? Banyak banget nih di kehidupan kita. Misalnya nih margarin ya. Atau enggak misalnya hand body lotion tuh. Hand body lotion, sabun, sampo, terus juga apa? Kayak mie instan. Mie instan ada yang pakai kelapa sawit. Pakai minyak juga kan? Dan juga di apa sih? Di ketika pengolahan juga mereka tuh pakai minyak kelapa sawit. Terus bahkan jajanan-jajanan di pasar nih Sobat EH ya, kayak misalnya aku gak apa-apa kan sebutin merek di sini? Apa? Iya, bentukannya aja snack, ciki. Iya benar banget. Nah, kayak Sobat EH nih kalau misalnya jajan-jajan juga ya, kayak misalnya beri chip atau potato keripik-keripik gitu kan, itu memang sih kita gak makan minyak sawitnya ya, tapi selama proses pembuatan betul, kayak kentang goreng apapun itu kan menggunakan ya. Jadi produk tadi seperti yang udah aku sebut, kalau produk sawit itu bukan cuman yang ya minyak aja, bahkan ini lilin juga kan? Iya. Lilin juga ada minyaknya. Betul banget. Betul. Jadi bukan hanya memang produk yang pure minyak, tapi turunannya juga, bahkan yang proses-prosesnya membutuhkan minyak sawit juga sebetulnya itu bisa berlabel RSPO kalau memang dia menggunakan
minyak yang berkelanjutan selama proses produksinya. Jajanan-jajanan kita jangan sangka itu kayak iya yang kayak aku udah sebut Iya, tadi. betul. Coklat, bahkan coklat pun itu karena kan mengandung pasti minyak. ada minyaknya ya. Iya. Gak mungkin cuman pure coklat aja. Iya, betul. Jadi itu banyak banget sih Kak Agus produk-produk di sekitar kita yang gak kita sadari ternyata emang gak cuman mengandung tapi juga menggunakan si minyak kelapa sawit itu sendiri. Oh iya. Nah, kirain tuh kemarin tuh istilahnya apa ya? Ketika dibilangin minyak kelapa sawit dan turunannya tuh aku ngerasanya ya buah sawit tuh diapain? Karena kemarin sempat disinggung juga gitu kalau ya. misalnya bikin produk makanan, Benar sabun dan lain-lain. Oh emang sawit tuh berarti seberguna itu dalam benakku ketika ngobrol kemarin gitu. Keren. Ternyata memang turunannya itu adalah bahan-bahan yang menggunakan juga sih minyak kelapa sawit. Dan memang ya juga ya berarti kalau misalnya istilahnya kalau industri-industri yang sekarang bergerak di bidang makanan di bidang ya sanitary berarti ya. Sanitary, betul banget. Itu pun kayak kalau misalnya enggak pakai tidak mengikuti sertifikasi dari si RSPO atau berarti ISPO juga ya termasuk ya? Iya. RSPO atau ISPO ini tuh apa kabar bumi kita ya? Iya, betul banget. Maksudnya tidak memenuhi standar yang berkelanjutan betul gitu banget. Yang ya tidak melestarikan alam atau bahkan ekosistem di daerah itu tersebut gitu ya. Betul banget nih Kak Agus. Nah, makanya nih Kak Agus ya. Kita juga kenapa sih ada YIS gitu? Kenapa di Earth Hour juga ada kampanye nih yang bincang beli yang baik. Beli yang baik betul. Misalnya. Ya karena ternyata nih teman-teman di samping kita menggunakan di samping kita misalnya nih nggak suka sama minyak kelapa sawit misalnya karena gak ramah lingkungan, tapi selama kita menggunakan atau membeli produk-produk yang nggak kita sadari ternyata menggunakan kelapa sawit itu sendiri, ya berarti kita juga sama mendukung aja praktik-praktik yang nggak ramah lingkungan. Makanya kita hadir juga biar masyarakat dan juga khususnya konsumen cerdas tuh aware gitu bahwa apa yang mereka beli, apa yang mereka konsumsi itu juga berdampak bagi lingkungan gitu sih Kak Agus. Jadi ada rantai juga ya Kak Agus. Betul. Iya, tadi cukup menarik sih. Kan mungkin ada beberapa orang yang mengganti minyak gorengnya gitu, cari alternatif karena mungkin sudah aware kalau misalnya ketika di rumah pakai minyak kelapa sawit gitu, itu ya jadi tidak melestarikan alam lah. Betul banget. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi tidak aware dengan kalau misalnya kayak ya beli jajanan, beli snack itu tuh ya itu yang tadi disebutin si produk turunannya. Betul banget nih Kak Agus. Berarti emang istilahnya misinya cukup gede juga ya. Iya, betul banget. Kita misinya cukup gede juga. Bukan hanya sekedar menyadarkan pembeli gitu ya, tapi memang ini juga berdampaknya sangat besar juga dan berdampak berkepanjangan juga nih. Betul. Bahkan kita aja kalau misalnya pagi-pagi kan sikat gigi pakai odol juga ada minyak sawitnya. Jadi iya ada konten ya meskipun hanya beberapa persen ya. Iya, tapi kan produksinya kalau yang pakai odol se-Indonesia berarti dibutuhinnya sedunia. Iya gimana? Kecuali mau balik lagi pakai siwak. Betul banget ya Kak Gus. Pakai arang atau batu bata. Gitu. Tapi kan maksudnya ya memang sangat diperlukan ya untuk konsumen-konsumen cerdas. Lebih aware, lebih sadar lagi terhadap isu-isu yang seperti ini gitu. Karena ya belanja tapi ya yang Anda belanja, yang kalian beli itu apakah aman-aman aja untuk kalian sendiri atau bahkan ya ini untuk tempat tinggal kalian gitu di bumi gitu. Karena menurut aku ya nih Kak Agus, hidup ramah lingkungan tuh bukan hanya sekedar misalnya nih pakai tumbler atau misalnya gak pakai lagi plastik sekali pakai, bukan hanya sekedar itu sih, tapi lebih ke yang kita konsumsi kita juga
itu bisa Betul. berdampak ke lingkungan. Iya, itu yang sangat menarik. Ya setelah kemarin juga ngobrol-ngobrol sama beberapa poin-poin yang lain, ya ketika kita punya misi untuk menyelamatkan bumi gitu, kita pengen istilahnya mengurangi global warming atau apapun itulah isu-isu saat ini, itu ya tidak hanya dengan stop kantong plastik, tidak hanya untuk hanya bawa tumbler aja, tapi ya di bincang yang baik, di beli yang baik ini pun kita menimbulkan awareness kepada masyarakat, menimbulkan kesadaran kalau masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan, yang bisa dikampanyekan untuk ya pola konsumsi kita. Karena ya apalagi kita hidup di Indonesia gitu, yang menjadi salah satu negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi gitu. Juga. Iya betul banget nih Kak Agus, karena Indonesia itu selain produsen terbesar kelapa sawit juga, dia juga market terbesar sendiri untuk kelapa sawit sendiri. Makanya di sini konsumen ya, khususnya konsumen muda nih, teman-teman di Earth Hour juga, sobat yang sedang nonton juga sebenarnya punya peranan penting gitu. Peranan pentingnya gimana? Yaitu dengan menjadi konsumen yang cerdas. Dengan beli produk yang sustainable aja, kalian tuh bisa membantu nih. Di RSPO aja ya, kalau misalnya teman-teman beli produk yang ber-RSPO, berarti udah membantu 3 aspek nih. Iya. Bukan cuma di planet tadi, tapi di people sama di prosperity juga. Seperti itu sih, Kak. Betul. Oke. Mungkin aku mau nanya ini deh. Kan tadi sempat diobrolin tuh kalau misalnya memang fokus pertamanya itu di RSPO, gitu, karena ya itu yang menginisiasi terbentuknya sendiri. Nah, jelasin singkat aja sih, maksudnya untuk eco-label lainnya tuh udah mulai, apakah dengan YIS berarti terbentuk tahun? Oke, aku jelasin lagi ya berarti ya untuk YIS. Jadi waktu itu nih Agus sejarahnya ya. YIS itu dibentuk tahun 2017. Waktu itu yang ngadain kegiatannya kebetulan RSPO, di mana waktu itu RSPO juga lagi ngadain kayak semacam project-project gitulah. Jadi teman-teman se-Indonesia bikin project tentang sustainable dan kebetulan nih yang kepilih waktu itu Kak Adrian dan juga Kak Nizar dari YIS. Nah, Kak Adrian itu teman-teman national leader untuk Youth in Sustainability juga. Wow. Nah, dari event yang diadain RSPO terbentuklah YIS. Nah, seiring berjalannya waktu memang awal-awalnya kita fokusnya hanya di palm oil aja, kampanye untuk kelapa sawit berkelanjutan. Tapi seiring kesini karena sustainability seperti nama kita juga ya, Youth in Sustainability. Sustainability itu bukan hanya di palm oilnya aja, tapi ke sektor lain juga. Jadi kita memang fokus utamanya di situ kalau awal-awal. Nah, kalau sekarang kita fokusnya di konsumen cerdas itu. Jadi gak melulu tentang palm oil sustainable aja, tapi ke yang lain juga. Jadi 2017 sekarang berarti udah tahun ketiga ya. Dan kita juga BTW nih Kak Agus ada di Bandung, Jakarta, Jogja sama di Malang seperti itu. Bandung, Jakarta, Jogja, Malang, berarti udah 4 kota. Nah, mudah-mudahan juga sih aku, karena ini cukup krusial sih untuk apalagi mengingat pola konsumsi kita tuh gitu latah terus ngelihat diskon, apalagi maksudnya dan hal-hal yang kayak gini tuh meningkatkan kesadaran dalam dalam berbelanja gitu. Kebutuhan tuh sangat diperlukan. Mudah-mudahan sih bisa berkembang untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Betul banget, gitu. Kita juga mau ekspansi nih ke beberapa kota lagi juga rencananya. Tapi BTW sebetulnya RSPO itu karena internasional juga. Selain YIS di luar negeri juga ada namanya YFS, Youth for Sustainability, tapi kita sama aja sih di inisiasi sama RSPO. Tapi maksudnya mungkin beda negara beda nama. Beda nama. Beda tapi negara memang beda nama. Mungkin kita sering kolaborasi juga. Iya, seru. Iya. Nah, terus selama berjalannya waktu Aldi di YIS, ada nggak
pencapaian Aldi yang bikin eh yang pokoknya seneng banget lah gitu. Yang ya apapun itulah pengalaman Aldi selama di YIS, apa mau berhubungan dengan konsumen ketika menjalankan kampanye, atau mungkin program yang Aldi inisiasi atau apapun itulah, mungkin bisa cerita ke teman-teman. Oke, Kak Agus. Aku pribadi ya ini ya. Iya. Ya, aku pribadi. Kalau aku pribadi sih selama aku udah join di YIS dari 2018 sih, udah 2 tahun. Ini berarti tahun kedua. Tahun kedua aku. Nah, Oke. hal yang paling berkesan buat aku, yang paling bikin aku udah dapat apa tuh yang paling berkesan buat aku tuh sebenarnya tentang kampanyenya itu sendiri. Karena apa, Kak Agus? Karena ternyata nih konsumen muda terutama ya di Indonesia itu masih banyak yang nggak tahu tentang eco-label itu sendiri. Betul. Nah, makanya nih ketika aku campaign ngadain program-program di YIS Bandung atau enggak di YIS Nasional, aku tuh suka merasa bangga aja gitu, kayak ada kepuasan tersendiri karena ternyata sasaran kita kebanyakan itu belum tahu eco-label, belum tahu RSPO, FSC, apapun itu kebanyakan kita belum tahu tuh. Seperti itu. Dan ketika mereka tahu ya, nah mereka tuh sampai nanya-nanya, apa sih ada gak referensi produk misalnya yang ada logo RSPO-nya gitu, sampai mereka tuh penasaran gitu. Nah itu yang bikin aku senang terus gitu, sampai sekarang masih ngejalanin dan bahkan betul. Jadi region leader di Bandung. Alhamdulillahnya. Tapi berarti selama prosesnya ini tuh feedback dari masyarakat tuh, feedback dari konsumen tuh positif berarti ya? Positif banget sih Kak Agus, karena tapi sebelum itu ya Kak Agus, kita YIS itu fokusnya memang kampanyenya ke konsumen muda. Pemuda lah, youth gitu, di under 35 berarti ya. Oke. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa kalau misalnya nih kita campaign ke yang udah mature gitu ya, mungkin 40 ke atas, mungkin dampaknya dan juga cara pendekatannya mungkin berbeda ya. Tapi kalau misalnya kita pendekatannya ke anak muda, ke mahasiswa, ke yang baru lulus atau itu, kita mikirnya jangka panjang juga. Karena kalau misalnya kita nih, misalnya ke Kak Agus, nanti Kak Agus tahu tentang eco-label RSPO, nanti kan Kak Agus ketika udah punya anak, punya istri, bahkan menggunakan produk itu juga, dan juga nanti bakal keluarganya, maksudnya bakalan repetition. Betul. Maksudnya ketika aku pakai, anak-anak juga pakai, mungkin ya mereka besar, aku udah biasa pakai ini, dan itu maksudnya ya, seru. Tadi pertanyaannya apa sih? Lupa. Ya itu sih pengalaman terseru itu untuk selama menjalankan campaign di YIS tentang RSPO. Positif aja sih sebenarnya, alhamdulillah. Kalau di Bandung khususnya juga, memang masyarakatnya masih banyak yang belum tahu juga. Jadi kita tuh kayak punya nilai plusnya itu kayak bikin penasaran juga nih para sasaran kita. Apa sih eco-label, apa sih RSPO gitu sih. Iya, betul. Karena dan ya umur target untuk YIS tuh menarik gitu buat aku sendiri, karena ketika 35 ke atas biasanya orang-orang tuh sudah punya mereka udah punya brand loyal terhadap satu brand aja gitu. Betul. Jadi ketika kita ini tuh kadang udahlah. Iya benar banget. Iya. Ini deh Kak Aldi, mungkin untuk pesan-pesan nih untuk Sobat EH yang nonton, yang dengerin Bincang yang Baik ini, kira-kira kalau misalnya mau menjadi konsumen cerdas itu tuh kayak gimana sih gitu, maksudnya ya hal kecil atau mungkin yang menjadi fundamental untuk sobat-sobat EH yang mau jadi konsumen cerdas itu seperti apa, dan mungkin bisa diinfoin juga untuk sobat-sobat EH yang pengen tahu YIS lebih lanjut nih, bisa kemana gitu. Oke. Jadi sih kalau menurut aku ya, tips dari aku nih untuk menjadi konsumen cerdas, menjadi
youth yang sustain gitu ya, yang hidup berkelanjutan juga nih Kak Agus. Yang pertama sih kita lebih ke prinsip aja dulu. Kalau misalnya kita nih pengen bumi kita selamat, ya jangan dulu mikirin orang lain gitu ya, tapi diri kita sendiri. Nah, gimana sih kita memulainya? Nah, karena aku dari YIS nih, makanya gimana dari mulainya itu dari pola konsumsi kita sehari-hari, seperti itu sih Kak Agus. Karena yang kita konsumsi sehari-hari itu akan berdampak nih ke lingkungan juga. Kayak misalnya kita beli produk yang tidak ramah lingkungan, ya berarti kita mendukung praktek-praktek tidak ramah lingkungan, benar nggak? Nah, makanya untuk menjadi konsumen cerdas itu dimulai dari diri sendiri dengan membeli produk-produk yang memang sudah ada eco-labelnya seperti itu, atau enggak minimal kita tahu nih kalau perusahaan ini memang mempraktekkan bisnisnya secara sustainable seperti itu. Dan juga selain dengan konsumsi itu, kita juga secara pemakaian juga bijak juga, jangan sampai karena tahu mentang-mentang ini produk sustainable misalnya jadi tetap boros-boros juga. Ya sama aja ya. Misalnya kita contohkan tisu gitu ya. Ini tisunya udah ada legal woodnya misalnya. Tapi karena tahu ini produknya sustainable pakainya seenaknya. Jadi kan tetap harus bijak bijak dalam juga pemakaiannya. Selain pola konsumsinya, pola pembeliannya, tapi juga pola pemakaiannya harus dibetulkan juga nih Kak Agus, seperti itu. Betul. Dan selanjutnya nih Kak Agus, bagi teman-teman Earth Hour yang misalnya baru tahu juga YIS atau Youth in Sustainability, boleh banget nih kepoin kita, terutama nih di Instagram juga. Kita juga ada channel YouTube, di search aja Youth in Sustainability. Tapi yang paling penting, kita yang paling sering update di Instagram di I Am Youth Leader ya. Name-nya I Am Youth Leader atau Youth in Sustainability. Tapi selain itu bagi teman-teman juga yang masih penasaran ya, misalnya RSPO itu apa, boleh banget dicek aja di websitenya di rspo.org. Seperti itu sih Kak Agus. Nanti banyak banget nih event-event tentang sustainability, tentang palm oil juga di Instagramnya, terutama di 4 kota tadi, di Jakarta, di Bandung, di Malang, sama di Yogyakarta. Gitu sih. Siap. Berarti ya buat teman-teman yang pengen tahu RSPO itu seperti apa, kegiatan-kegiatan YIS tadi udah disebutin juga sama Aldi. Jadi dicek aja Instagramnya dan tadi website si RSPO itu ya. Betul banget. Terima kasih banyak udah ngobrol, udah sharing ke ke sobat-sobat EH yang dengerin dan nonton ini. Jangan kapok main ke Earth Hour. Siap. Dan khususnya ke Earth Hour Bandung gitu. Terus sebelum ditutup nih, jadi ada jargonnya. Jargon. Biasa gitu. Kita ada jargon sebelum si ininya ditutup gitu, sebelum udahan. Gimana tuh? Jargonnya itu kayak gini. Jadi nanti aku bilang Earth Hour Bandung. Terus tangannya gini. Ini aksiku, Connect to Earth, Unity in Diversity. Cool. Pakai yang itu ya. Pakai Raise Your Voice for Nature. Earth Hour Bandung. Ini aksiku, Connect to Earth, Raise Your Voice for Nature. Terima kasih Kak Agus dan teman-teman EH buat kesempatannya juga. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Aldi udah mau datang ke sini dan sharing tentang YIS dan RSPO. Dan teman-teman terima kasih udah nonton ini sampai habis dan udah dengerin juga sampai tamat gitu. Beda biar seru. Oke, jangan lupa buat jaga kesehatan dan tunggu aku di episode selanjutnya. Dah. Terima kasih Sobat EH udah dengerin episode ini sampai selesai. Kamu bisa klik video lain yang ada di layar atau link yang ada di deskripsi agar kita bisa jadi konsumen yang cerdas. Oke.